got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titik Atika dari Prodi PPSD semester 2 di STKIP Darussalam Parangkucung Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perspektif global dengan dosen pengampu oleh Bu Soimatun Febriani MPD. Nah, sebelum ke pembahasan bagaimana perannya, di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, dan apa itu teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih biasa kita kenal dengan sebutan iptek. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu itu merujuk kepada metode yang sistematis dan terorganisir untuk mendapatkan atau untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang dunia yang kita tinggali. Sedangkan untuk pengetahuan itu lebih merujuk kepada informasi atau pemahaman yang kita dapat melalui belajar, pengalaman, dan pemikiran yang rasional. Dan untuk teknologi itu sendiri ialah suatu pengetahuan ilmiah atau suatu penerapan pengetahuan ilmiah untuk merancang, untuk menciptakan, dan untuk mengembangkan suatu alat, mesin, sistem, dan proses yang tentunya berguna bagi kehidupan manusia. Dalam konteks yang lebih luas, ilmu pengetahuan dan teknologi itu saling terhubung dan saling mendukung, karena ilmu itu menyediakan landasan pengetahuan yang mendasari teknologi, sedangkan teknologi itu menggunakan pengetahuan ilmiah untuk inovasi dan pengembangan. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Namun bukan hanya itu saja, iptek juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu terhadap penemuan teknologi terbaru dan pengembangan teknologi itu sendiri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai aspek kehidupan, dimulai dari kehidupan manusia dan juga di lingkungan. Perkembangan iptek yang semakin pesat ini akan mempengaruhi terhadap kehidupan manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung itu bidang-bidang intelektual, bidang-bidang industri, bidang-bidang organisasi sosial dan budaya, dan bidang tata lingkungan. Iptek itu sebenarnya untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya supaya menjadi lebih sejahtera. Namun, mau tidak mau manusia akan mengalami perubahan yang mungkin tidak diperhatikan sebelumnya. Nah, di kemajuan iptek ini yang dirasakan oleh manusia, yang pertama itu alat transportasi. Nah, kemajuan di iptek ini membawa pengaruh yang begitu besar di sektor
transportasi. Penemuan seperti mobil listrik, kendaraan otonom, dan pengembangan transportasi berbasis internet. Apa sih itu? Contohnya yaitu aplikasi pemesanan taksi online yang sekarang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Itu telah mengubah cara berpergian dan juga mengurangi dampak negatif lingkungan di sektor transportasi. Selanjutnya yaitu terhadap di bidang komunikasi, karena pada hakikatnya manusia itu memang makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Ketika kita berhubungan dengan orang lain satu sama lain, maka disitulah yang akan terjadi yang namanya saling berkomunikasi. Dengan kemajuan iptek ini mengubah cara kita berkomunikasi. Waktu dulu surat dan telepon itu satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Namun sekarang melalui pesan instan, video call, email, dan di medsos, tentu saja itu membawa pengaruh yang besar dengan memberikan kemudahan bagi kita dalam berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia, dengan juga mempercepat aliran informasi atau berbagi informasi dan berkomunikasi secara real time. Di industri dan produksi juga mempunyai pengaruh yang besar, karena teknologi juga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga inovasi di berbagai sektor industri. Penggunaan otomatisasi, robotika, manufaktur aditif, dan juga analisis data itu telah membantu meningkatkan efisiensi proses produksi. Penggunaan teknologi juga telah membuka pintu untuk industri baru. Apa itu? Contohnya seperti kecerdasan buatan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan AI. Yang kedua ada blockchain, jadi itu suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Yang terakhir adalah energi terbarukan. Nah, kehidupan sosial dan budaya juga ternyata berubah sejalan dengan perkembangan iptek. Salah satunya ialah emansipasi wanita yang cukup besar. Setiap wanita itu berhak memilih hidupnya dalam berkarir. Terwujudnya sekarang banyak wanita yang berkarir sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang anggota DPR, sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter, sebagai seorang gubernur, dan lain sebagainya. Nah, di bidang kesehatan pun mempunyai peran yang sangat berpengaruh. Jadi teknologi juga menghasilkan penemuan dan terobosan yang mengubah cara kita untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Contohnya yaitu robotika dalam pembedahan, terapi gen, dan lain sebagainya. Dan juga teknologi juga bisa membantu di manajemen data medis, contohnya seperti aplikasi mobile yang memang untuk membantu dalam pemantauan kondisi kesehatan individu. Nah, yang terakhir adalah peran di bidang pendidikan. Dengan kemajuan teknologi itu telah mengubah lanskap pendidikan. Siswa maupun mahasiswa dengan mudahnya dapat mengakses berbagai sumber belajar online yang dimana ini memungkinkan pembelajaran mandiri dan fleksibilitas waktu dan juga tempat. Dan juga pada saat masa COVID-19 muncul beberapa aplikasi yang dimana untuk media pembelajaran secara daring, dan yang digunakan itu tujuannya untuk pencapaian pemahaman kepada peserta didik. Jadi apabila dalam melakukan pembelajaran secara tatap muka tidak bisa dilakukan, itu bisa dilakukan pembelajaran secara daring melalui aplikasi tersebut. Peran
ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Ada begitu banyak sekali, namun di sini saya akan menjelaskannya salah satunya, yaitu di solusi lingkungan. Nah, jadi perkembangan iptek itu ternyata membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah lingkungan. Contohnya yaitu teknologi pengolahan air limbah yang telah membantu mengurangi polusi air, dan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin itu juga telah membantu mengurangi emisi karbon. Dan mungkin itu saja peran perkembangan iptek di berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi kita ini sekarang kehidupan yang kita jalani sekarang itu memang banyak sekali itu pengaruh manfaat dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang semakin meningkat dari masa ke masa. Sekarang ini kita juga hidup di zaman serba teknologi. Jadi segala pekerjaan itu sekarang sangat mudah untuk dilakukan. Ada banyak sekali manfaat dari kita mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Ada banyak dampak negatifnya, namun di sini salah satunya adalah merosotnya moral manusia. Yang terlebih itu pada usia remaja, ya, jadi kenakalan dan tindakan kriminal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat itu kebanyakan pelakunya ialah remaja. Nah, kita sebaiknya menghindari dampak negatif dari iptek tersebut, karena kita juga tahu semakin canggihnya teknologi pasti memiliki dampak negatif terhadap kehidupan. Nah, sikap kita itu harus terbuka menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Jadi terbuka di sini yaitu sikap menerima bahwa teknologi itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan, perkembangan, dan juga inovasi. Dan kita juga harus menjadi masyarakat global yang memiliki pemikiran yang meluas dan juga bisa menggunakan semua iptek itu dengan tujuan yang baik dan juga bermanfaat. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.